Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai' wa ata rizqahu faqaddar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, mari kita bersungguh-sungguh dan senantiasa menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita miliki, bahkan keadaan kita sekarang ini, menjadi manusia pilihan Allah yang beriman kepada Allah, yang sadar akan kedudukannya sebagai hamba Allah sehingga kita berada di tempat ini. Maka itulah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah dengan selawat kita menjadi tali penyambung yang tidak akan pernah putus antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kita masih berada di dunia maupun insyaallah kita di akhirat, sehingga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapat syafaat beliau. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini saya ingin mengemukakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin kita hafal semua, karena hadis ini cukup masyhur dan sering kita dengarkan di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairun min yadis sufla." Maknanya atau artinya kurang lebih, tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Barangkali secara sepintas kita mengatakan hadis ini cukup pendek, dan kadang-kadang kita sering mendengarnya. Namun ketika kita melihat secara saksama, ternyata hadis ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Banyak sekali pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini. Salah satunya insyaallah saya ingin mengemukakan bahwa hadis ini sebenarnya Rasulullah bertujuan menanamkan satu mental positif pada umat Islam, yaitu mental yang memposisikan dirinya selalu mau memberi, selalu mau memberi, apakah itu bentuknya materi atau bentuk apa saja, manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan al-yadul ulya, tangan di atas. Tangan di atas itu maksudnya tangan yang memberi, posisi yang selalu memberi, insya Allah jauh lebih mulia dibanding dengan orang yang selalu memposisikan dirinya hanya mau menerima atau meminta. Ini luar biasa, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat hadis ini dalam beberapa konteks. Dalam konteks pribadi misalnya,
Kalau ada seseorang yang mindsetnya itu dalam setiap hari selalu menanamkan diri bahwa saya harus memberi, maka insya Allah itu menjadi energi positif bagi dia, sehingga dia selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Beda kalau ada orang yang mentalnya hanya menunggu uluran tangan orang lain, maka dia tidak akan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dia berikan, karena dia hanya menunggu untuk diberi. Ini luar biasa. Maka insya Allah akan mengalirkan energi, sehingga orang itu akan berusaha keras untuk bekerja mendapatkan sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Dalam konteks pribadi, dalam konteks keluarga misalnya, insya Allah, misalnya dalam satu rumah tangga, kalau suami mulai dari bangun tidur yang dia pikirkan apa yang bisa saya berikan kepada istri saya, apakah itu materi atau pelayanan, maka dengan pikiran itu dia tidak banyak lagi memikirkan dia tidak lagi banyak memikirkan apa yang diberikan istrinya kepada dia, sehingga dia hanya berusaha apa yang harus saya berikan kepada istri saya. Begitu juga istri, kalau dia hanya berpikir pelayanan apa atau apa yang saya harus berikan kepada suami saya pada hari ini, sehingga insya Allah tidak banyak berpikir dan menuntut apa yang harus diberikan oleh suaminya. Insya Allah kalau mental ini dua-duanya ketemu, maka akan melahirkan suatu energi yang besar dalam rumah tangga. Dalam konteks sosial misalnya, kita lihat umat Islam pada hari ini terkesan bahkan tertuduh dari umat-umat lain. Kenapa banyak sekali orang Islam ini, terutama di Indonesia, sukanya minta-minta? Coba pergi jalan, ya kota sedekah di mana-mana, minta di atas nama, ya bahkan di lampu merah Simpang 5 bandara itu, ya sengaja baca ayat untuk minta. Inilah potret Mas. Kenapa? Karena tidak tertanam ya pada mental kita ini, mental memberi, hanya mental meminta saja dan mental menerima. Maka insya Allah jamaah sekalian, kalau ini bisa kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, terutama misalnya keluarga dari anak-anak kita didik. Jangan selalu kalau datang omnya, ya jangan biasa minta uang sama ommu. Itu kita mengajari anak-anak untuk meminta. Ya, kalau datang keluarga dari mana saja, coba ajarkan anak-anak, bikinkan ommu, bikinkan sepupumu, sehingga tertanam mental memberi, bukan mental meminta. Jadi mental memberi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-yadul ulia jauh lebih mulia dibanding al-yadus sufla. Tapi bukan berarti yadus sufla itu tidak baik. Makanya Rasulullah memakai kata khairun. Khairun ini isim tabdilnya dengan isim yang biasanya dalam bahasa Arab sama, bahwa meminta itu juga baik, tapi memberi jauh lebih baik. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita baca hadis ini dan kita mempelajari satu sisi, maka insya Allah kita tertanam dalam diri kita mental untuk selalu memberi, sehingga Allah akan berikan kemampuan untuk kita bisa memberi. Karena Allah mengatakan, ana ala zanni abdi, saya ini sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepada saya, maka saya akan baik kepada dia. Kalau hambaku berprasangka buruk kepada saya akan buruk kepada dia, kata Allah. Jadi kalau kita selalu memikirkan kita mau memberi, maka Allah akan memberikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena pepatah Arab mengatakan, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Berarti kalau kita sudah berkemampuan memberi, berarti kita punya sesuatu. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'arsyil 'azim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin kembali menegaskan, mari kita tegakkan mental memberi pada diri kita, termasuk dalam berbagai konteks, termasuk konteks kenegaraan. Saya ingat kata-kata salah seorang mantan presiden Amerika, jangan selalu bertanya apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi tanyalah dirimu apa yang kamu sudah berikan kepada negara. Begitu juga dalam konteks lembaga, jangan selalu bertanya apa yang sudah Umi berikan kepada dirimu, tapi tanya dirimu apa yang kamu sudah berikan kepada Umi. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu la'allakum tuflihun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.